Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan dapat berkumpul walaupun dalam keadaan secara virtual ya. Apalagi malam ini malam istimewa karena bertepatan dengan malam 17 Agustus. Kita besok bersama-sama memperingati HUT RI yang ke-77 ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di acara virtual workshop bersama Yayasan Bina Masyarakat Berdaya. Yayasan Bina Masyarakat Berdaya ini berlokasi di Subang dan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Salah satunya tentu saja acara kita malam ini. Nah, sebelum kita menginjak ke rangkaian acara berikutnya, terlebih dahulu akan ada kata sambutan dari pengurus Bina Masyarakat Berdaya kepada Coach Kamsi, kami persilahkan. Ya, baik. Turun, Kang Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebuah kebahagiaan pada malam hari ini kita bisa bertemu di kesempatan yang sangat luar biasa. Ada sebuah kisah yang menarik ya akhir-akhir ini. Mungkin bagi teman-teman yang mantau di Twitter ya, mungkin lagi viral tentang pesulap merah ya. Ini fenomena yang sangat menarik ya. Di mana pesulap merah dia membuat sebuah aksi ya, membongkar manipulasi para dukun dengan berkedok agama. Nah, ini sangat menarik ya. Artinya di situ ada satu nilai-nilai yang kemudian dia usung ya, dan kemudian diimplementasikan dalam wujud aksi edukasi. Nah, yang menarik, kenapa dia membuat sebuah visualisasi dengan serba merah gitu ya. Nah ini kan ada satu hal untuk menarik atensi. Suara terdengar Pak Juli? Ada Coach. Oke. Khawatir tidak terdengar. Ya. Ini awalan sebuah branding ya, awalan sebuah branding. Dan yang berikutnya kemudian kenapa masyarakat percaya gitu, karena kemudian diikuti dengan kompetensi ya. Artinya memang pembuktian bahwa hal-hal yang dilakukan oleh para dukun itu benar adanya sebuah trik ya, gitu ya, yang kemudian dibungkus dalam konteks pengobatan yang mana di sana ada proses manipulasi. Nah ini teman-teman sekalian, ketika pesulap merah ini membuat sebuah positioning dan branding, ya, ini secara umum memang dibutuhkan oleh siapapun ya, baik dalam konteks bisnis ataupun mungkin dalam membangun ketokohan, ya, di mana ini tentunya agak berbeda dengan pencitraan ya, agak berbeda dengan pencitraan. Kalau pencitraan itu kan tidak diikuti dengan kompetensi. Nah ini kan ada dua hal yang memang agak-agak sedikit blunder gitu ya. Ketika pencitraan itu terlalu masif tapi tidak diiringi dengan kompetensi yang membuktikan bahwa memang positioning kita itu benar di sana dengan branding yang dibangun, maka biasanya menjadi proses yang blunder gitu. Oleh karenanya peningkatan kompetensi mengimbangi dari penaikan branding ini menjadi
sebuah keniscayaan. Makanya nanti ada satu impact ya yang akan didapatkan ketika orang itu percaya dengan branding yang kita bangun. Banyak sekali ya tentunya buat teman-teman yang membawa nilai-nilai ya, nilai-nilai kebaikan, tentunya ini menjadi sesuatu keniscayaan ya, agar perkataan yang kita sampaikan ini juga punya impact yang baik karena ada unsur kepercayaan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Pak Juli dan teman-teman yang menginisiasi kegiatan ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Juli bahwa kegiatan malam hari ini memang menjadi sebuah rangkaian kegiatan di Yayasan Bina Masyarakat Berdaya, di mana kita mempunyai concern memberikan kontribusi positif buat masyarakat, terutama di Subang ya, secara kewilayahan dan tentunya secara umum di Indonesia, apalagi dengan tidak adanya batas dengan pola-pola yang kita bangun sebagaimana pola virtual di malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada pembicara yang berkenan hadir di kesempatan kali ini, Kang Arul ya, Dr. Nasrullah. Kita akan bersama-sama gali dan ambil ilmu dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadi peningkatan knowledge sekaligus kompetensi buat kita semuanya, dan nanti kita bisa implementasikan di kehidupan kita semuanya di masing-masing lini kehidupan kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat menyiapkan gelas kosongnya untuk menerima ilmu dari pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dibuka oleh Coach Kamsi dengan fenomena pesulap merah ya. Tentu akan kita coba bahas nih dengan Dr. Arul ya, Kang Arul. Baik. Oh, bisa ganti latar belakang. Baik, teman-teman semuanya, acara ini juga didukung oleh Prenada Media Group ya, yang menyediakan door prize berupa buku nanti bagi peserta yang beruntung. Jadi siap-siap saja untuk aktif dan semoga beruntung mendapatkan buku-buku. Kemudian kalau kita cek ini dari peserta yang sudah registrasi itu ada dari seluruh Indonesia, dari Melaboh sampai dengan ke Sulawesi. Boleh dicek, silakan ditulis di kolom chat asal domisili saat ini, misalnya dari Subang, dari Papua. Ayo dicek, di chat. Silakan ditulis asal lokasinya. Subang hadir, Bandung ada, iya Subang, Jakarta, Subang. Nih alhamdulillah Subangnya. Ais Pekanbaru, Tangerang, Pekanbaru. Wais dari ND, Banjarmasin, Bekasi, Jakarta. Ya, baik, luar biasa ya. Masya Allah, yang dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan dari Subang memberikan manfaat untuk seluruh Indonesia, dan khususnya nanti teman-teman di Subang juga ya. Baik, tema yang diambil malam ini memang seksi ya, bagaimana personal branding itu kaitannya dengan media sosial. Sekarang memang banyak sekali media-media sosial, tapi mungkin kita untuk bahasan yang pertama ini akan lebih general, membahas media sosial secara umum. Mungkin nanti ke depan kita akan bahas satu persatu, misalnya membedah tentang Instagram, tentang TikTok, dan lain-lain. Tapi yang sekarang kita kaitkan antara personal branding dengan tools media sosial, itu kaitannya seperti apa. Dan ini akan dikupas tuntas oleh ahlinya ya, Dr. Ruli Nasrullah. Baik, kita sebelum ke jauh lebih bicara, kita akan coba lihat untuk biodatanya. Nah, ini teman-teman semuanya, Kang Arul ini sudah malang melintang di dunia komunikasi, gelar doktornya, S3-nya Kajian Budaya dan Media dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Kalau dilihat deretan hasil publikasinya banyak ya. Kemudian juga udah biasa ngisi sebagai konsultan ahli di kementerian-kementerian maupun di lembaga-lembaga lainnya. Ya intinya kalau Bapak Ibu teman-teman semua ingin lebih mengenal Kang Arul lagi, bisa aja dibuka kangarul.id. Baik,
tidak panjang lebar. Setelah perkenalan ini kita akan bagi ke dalam beberapa sesi. Ada sesi paparan dari Kang Arul sampai jam 20.45. Nanti setelahnya kita langsung sambut dengan diskusi. Ya, diskusinya nanti bisa dengan raise hand, tanya langsung atau melalui kolom chat. Baik, kita kasih kesempatan langsung kepada Coach Arul. Mangga, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kang JJS, ini sahabat saya, teman lama saya gitu kan dari tahun 1972 ya. Kita udah bersahabat banget gitu kan. Jadi ya luar biasa gitu. Jadi saya yang share screen aja ya Kang ya. Oh, silakan dari Kang Arul langsung, silakan. Ya karena biar antisipasi kalau ada apa-apa di tadi itu makanya saya kirimin gitu loh. Dan kayaknya saya akan stop video karena daripada nanti video saya mempengaruhi orang yang ngelihat share screen gitu kan. Oke Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ingin mengatakan, slide saya nggak banyak, nanti akan dikasih oleh Kang JJS ke peserta. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berbicara soal personal branding, apalagi untuk pemberdayaan teman-teman, baik itu UMKM, baik itu untuk political action, baik itu untuk campaign dengan segala macam, saya ingin mengatakan bahwa ketika saat ini kita berada dalam situasi tidak bertemu, kata kuncinya itu aja, gitu kan? Kalau dulu kita nge-branding seseorang, gitu kan? Kita nge-branding seseorang. Biasanya gitu kan, kita itu punya pengalaman didatangi atau mendatangi, gitu kan. Jadi selalu ada sebuah kejadian gitu kan, di mana seseorang itu memiliki pengalaman ataupun experience yang langsung dengan produknya, entah itu barang, entah itu jasa, entah itu orang gitu kan, nama, identitas dengan segala macam gitu kan. Minimal di saat awal pengalaman mendatangi ataupun didatangi adalah mengucapkan kata O. Gitu. Kalau kita sudah mengucapkan kata O, maka branding itu sebenarnya udah masuk. Secara awal tuh branding itu udah masuk gitu kan. Kalau Kang JJS dibilang itu sate yang ada sate Marangi, oh artinya dia udah tahu tuh gitu loh branding itu apa gitu kan. Tapi yang kedua adalah pengalaman mengkonsumsi. Jadi ketika kita berdekatan dengan orang, mengkonsumsi produk ataupun services segala macam, nah kita punya pengalaman soal itu. Dua hal ini yang akhirnya itu masuk ke dalam dunia digital gitu kan. Nanti kita akan berbicara tentang rekomendasi, viral, trending, review, sosmed, ads, algoritma, kemudian banyak hal gitu kan. Mulai dari jejak sampai pencarian. Tapi saya lebih praktis aja ya Kang JJS ya. Karena kalau teori ada di buku saya yang manajemen komunikasi digital, yang penerbit Prenada itu udah lengkap banget gitu. Tapi saya ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru, nanti bukunya juga akan terbit di Prenada tentang digital branding gitu. Nah, pertanyaannya adalah begini. Saya akan mengupas satu demi satu gitu kan. Dan ini juga hasil banyak belajar dari banyak orang-orang pinter gitu kan, ke banyak lah gitu. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu guru-guru branding saya gitu kan. Tapi saya ingin mengatakan kita mulai dari personalisasi dulu deh. Kalau kita ingin nge-branding diri, nge-branding produk yang ingin kita jual, nge-branding perusahaan kita, apapun itu, kita harus personalisasi dulu nih Kang JJS gitu loh. Kadang-kadang kita itu nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya siapa atau produk kita itu apa gitu loh. Sama juga kalau personalisasi itu kita larinya, kalau di guru saya ya Pak Subiakto itu Mas B gitu kan, dia mengatakan kita harus tahu tuh core value kita apa, edit value kita apa. Karena nanti masing-masing akan menjadi berbeda gitu lah. Sama lah seandainya contoh jualan seblak. Gitu kan? Jualan seblak gitu kan. Jualannya
dengan gaya apa namanya cat warna pink, gerobak warna pink, terus tempatnya warna pink. Sementara secara perspektif kebanyakan orang melihat pink itu adalah warna yang mendekati wanita. Betul ya Kang JJS ya, gitu. Jadi agak enggan seorang laki-laki masuk ke dalam toko yang warnanya pink. Bahkan untuk beli seblak sekalipun gitu loh. Jadi kesalahan mempersonalisasikan produk, personalisasi diri, personalisasi services dengan segala macam itu akan mempengaruhi banyak hal. Cara kita memandang produk juga akan berbeda. Cara kita memandang diri kita juga akan berbeda. Cara kita menjual juga akan berbeda, gitu kan? Saya ingin mengatakan begini. Oke. Bapak Ibu di sini tahu ini kerupuk bawang? Kerupuk bawang pasti semua orang tahu, gitu kan? Kerupuk bawang bisa didapat di bubur ayam. Betul kan Kang JJS ya? Bubur ayam biasanya pakai kerupuk bawang. Dengan duit 2.000, ya betul kan? Dengan duit 2.000 ya, 2.000 nih kita bisa beli di pasar, dan kita akan dapat kerupuk bawang itu. Nah, pertanyaan saya sekarang sederhana. Bagaimana Bapak Ibu menjual kerupuk bawang ke saya atau Kang JJS? Silakan tulis di paragraf ya, di kolom chat gitu kan. Satu paragraf saja. Kita tunggu selama 2 menit Kang JJS atau 3 menit. Nanti kita akan pilih. Kita akan pilih satu orang yang akan dapetin buku ya, manajemen komunikasi digital. Siap. Ada kan? Nah, ayo silakan. Kita tunggu selama 3 menit gitu kan. Bagaimana menjual ke Kang Arul kerupuk bawang ini. Nah, itu bukunya tuh. Itu bukunya. Mangga Bapak Ibu silakan jual ke saya. Bagaimana cara menjual kerupuk bawang ini? Ini persoalan personalisasi. Silakan. Silakan kita tunggu, nanti Mas JJS langsung nunjuk satu tulisan terbagus atau saya nunjuk nanti. Ada satu buku langsung gratis. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan tulis saja. Ya, 3 menit boleh kita tungguin. Kita santai ya, karena ini kan workshop ya. Kita ini silakan. Dikemas dengan baik. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting satu paragraf. Silakan, silakan. Silakan. Dikemas dengan plastik transparan. Membuat konten di sosial media. Kerupuk yang gurih dan renyah. Ajak ngobrol dulu. Main ML tuh Mobile Legend. Ya. Oke. Oke, lanjut. Kerupuk tak ada duanya. Wah, Mas Agus nih. Kerupuk maaf. Oke, terus. 2 menit lagi. Packaging menarik, kemasan yang menarik, dan kekinian. Ingin harimu seindah pelangi, kerupuk pelangi. Apa-apa. Ini pasti follower Facebook saya nih, Kang JJS nih. Akang Ece hayu dicobian kerupuk gurih rasa bawang endorse pisan rugi deh kalau nggak nyoba. Nah, Oke. bahasa Sunda itu. Kerupuk lezat sahabat dalam kesepian. Oke. Kerupuk bawang kembalikan romantisme kenangan makanan khas kecil kita. Oke, terus. Oke, terus kerupuk legendaris rasa ringan di kantong. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Kan? 1 menit lagi. Kerupuk galau rasanya seindah mengingat mantan. Mas Awang dari BSN ini. Ini teman-teman dekat yang selalu galau dengan mantan-mantannya ini. Ayo. 30 detik lagi. Silakan Bapak Ibu, 30 detik lagi. Dunia kerupuk. Oke, lagi. Oke, Kang ini kerupuknya gratis. Minta dijual coba. Ngejual ke saya apa? Kerupuk bawang ceria. Oke. Siap.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih aplaus dulu Kang JJS buat teman-teman yang ngejual kerupuk bawang gitu kan. Oke. Hampir semua mengatakan menjual dengan mencoba meyakinkan konsumen. Oke. Saya melihat tadi mencoba meyakinkan konsumen bahwa kerupuk galau, makan kerupuk bisa ingat mantan atau mengingat masa lalu atau pelangi dengan segala macam. Nah, kemudian yang kedua, ada juga orang yang mencoba menjual kerupuk bawang dengan rasa, gitu kan? Jadi ini kerupuk bawang dibuat rasa udang saus padang, rasa cumi madu, rasa daging bakar, rasa keju rumput laut. Oke? Kalau saya yang jual, saya akan tambahin rasa yang tak pernah bisa dilupakan. Itu satu. Oke? Jadi dia menjual rasa. Jadi menjual imajinasi. Jadi kalau makan ini kita mengingat masa kecil. Oke? Kemudian ada juga, jangan-jangan tadi semua komentarnya, jangan-jangan yang dijual adalah bukan kerupuknya, tapi kemasannya. Kerupuknya sederhana, tapi kemasannya gitu loh. Kemasannya diperbagus. Jadi dengan kemasan yang sangat luar biasa, kemasan yang sangat enak dengan segala macam, kita bisa tuh ngebeli dan ngejualnya. Mana yang benar? Nggak ada yang benar. Karena ini sudah diperkirakan semuanya. Karena persoalannya adalah kita tuh kadang-kadang membuat produk itu personalisasinya kurang. Coba baca di sini ke Kang JJS, semua kolom komentar yang ada di sini. Kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi aja ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, adakah yang bertanya di kolom komentar, saya itu suka kerupuk bawang atau tidak? Itu persoalan yang paling inti adalah itu personalisasinya gitu loh. You mau ngomongin apa saja, mau bungkusnya seperti tadi atau rasanya atau imajinasi, persoalannya adalah Anda tuh menjual ke saya itu saya suka atau enggak gitu. Itu persoalannya gitu kan. Itu persoalan yang paling serius. Personalisasi itu menjadi penting karena nanti terkait dengan aset dan modal digital. Aset digitalnya adalah kita mau nyerang orang siapa. You jualan jualan popok bayi, tapi followernya semuanya belum menikah. Personalisasinya nggak dapet gitu loh. Personalisasi baik produknya, baik dirinya itu nggak akan dapet gitu kan. Yang kedua adalah Bapak Ibu mesti dipahami dulu yang namanya personalisasi itu terkait dengan modal digital. Kang JJS nih bikin YouTube udah 5-6 tahun, followernya paling 1.000, 2.000, betul nggak? Belum nyampe malah. Malah belum nyampe karena modal digitalnya nggak ada atau sedikit. Tapi anaknya Ahmad Dhani, Al Eldul, bikin channel YouTube 2 jam, followernya udah 500.000. Coba bayangin, gitu kan? Bayangin ketika kita tidak bisa mempersonalisasikan diri kita, tidak bisa mempersonalisasikan produk dan jasa kita, tiba-tiba kita mau main ke langsung ke aset digital kita seperti apa, modal digital kita tuh seperti apa, digital capital personalisasi kita seperti apa gitu loh. Kita udah paham, oh ternyata gue nggak dikenal nih, gitu kan. Nah ini menjadi persoalan. Makanya kita mesti paham dulu gitu kan posisi kita dalam social branding itu ada di mana gitu loh. Ya kan? Terus kita bicara lagi diferensiasi belum lagi bicara diferensiasi. Yang membedakan produk kita dengan orang lain itu apa? Kenapa saya yang ada di Jakarta ingin beli kerupuk bawang yang ada di Pekanbaru? Gitu loh. Persoalannya kenapa? Gitu loh. Kang JJS mau nggak beli kerupuk bawang yang bisa kita dapat ya di Subang atau di Cikampek gitu kan? Yang harganya cuma 5.000 udah dapat 1 kilo gitu kan? Tapi kita mau beli dari Riau, dari Banjarmasin, dari Pekanbaru. Kenapa kita ingin membeli kerupuk itu? Gitu kan? Kadang-kadang kita mesti memahami diferensiasinya. Gitu kan? Nanti ini seri seri branding ya, nanti saya datang ke Subang deh ya untuk UMKM kan, jadi nggak jauh beda kan. Siap. Kemudian baru yang kelima, kita bicara
Kalau kita udah paham diferensiasi kita, produk kita, diri kita, baru kita berbicara soal pemetaan ceruk pasar. Captive market kita itu siapa gitu. Jangan salah. Saya Pak B itu selalu, Pak B guru saya itu selalu mencontohkan seperti ini. Ya, Kopiko, karena dia megang Kopiko. Coba kita jual Kopiko itu apa? Apakah kita jual permennya atau jual rasa kopinya? Gitu kan? Wah, banyak yang bilang, oh kita jual permennya. Yang satu bilang kita jual kopinya. Mana yang betul? Tidak ada yang salah. Gitu loh. Tidak ada yang salah. Tapi kalau seandainya kita fokus menjual core-nya, gitu loh. Core-nya adalah inti dari jualan kita adalah permennya, maka semua produk turunan promosi, segala macam, marketing segala macam adalah tentang permen. Apa itu permen? Siapa yang makan permen? Di mana meletakkan jualan permennya? Itu akan menjawab semua produk. Tapi kalau seandainya kita menjualnya fokus pada kopi, maka kita akan mendapatkan jawaban apa itu kopi, di mana kita menjual kopi, siapa targetnya. Kalau permen jelas, yang suka makan permen apa? Anak-anak. Maka taruh di raknya, rak yang dekat permen-permen yang lain. Warnanya apa? Warnanya pasti cerah. Karena itu permen. Gitu kan? Tapi kalau seandainya core value kita adalah kopi, rasa kopi gitu kan, maka kita bicara ya kopi gitu. Warnanya nggak perlu cerah karena yang kita jual bukan permennya gitu. Jadi diferensiasi dan kita memahami ceruk pasar itu akan bisa langsung ke step yang kedua gitu loh. Apa? Kita main psikologi bahasa. Ya, psikologi bahasa itu apa? Silakan teman-teman buka handphonenya masing-masing yang murah-murah itu. Yang murah-murah itu, teman-teman buka handphone masing-masing, buka Instagram coba. Buka Instagram ya, buka Instagram. Kalau sudah buka Instagram, paling bawah itu ada gambar rumah, home. Klik aja gambar rumah, kemudian pelan-pelan Bapak Ibu lihat, gulirkan tangan Bapak Ibu di IG. Yang terjadi adalah Bapak Ibu hanya punya waktu 1,7 detik untuk meng-crawl orang membaca IG kita. 1,7 detik. Ya, 1,7 detik. Dan yang paling penting, coba lihat di bagian bawah, setiap foto yang Bapak Ibu crawl itu, ya, setiap IG yang Bapak crawl itu, Bapak Ibu hanya bertarung di 40 karakter. Jadi kalau seandainya 40 karakter tulisan, ya, fotonya udah fotonya jelek, terus kita nggak bisa bertarung di 40 karakter tulisan IG, udah lewat kita. Itu yang mesti kita pahami. Kita harus paham dulu psikologi bahasa. Kita nggak bisa lagi karena sekarang udah sesak gitu loh. Pasarnya Instagram sudah sesak. Sekarang orang larinya ke TikTok gitu kan. Pasar Instagram seperti itu. Jadi kalau bahasanya dijual murah, gitu kan? Ini mah akun jualan. Karena itu tadi kita tuh harus menawarkan value atau price gitu kan. Value atau price. Jadi karena yang namanya seblak itu, ya namanya seblak, itu kadang-kadang orang datang tuh bukan karena harganya murah. Karena ada value-nya. Oh, gue makan seblak di sini karena gue ingat mantan. Dulu 10 mantan saya ajak ke sini semuanya gitu kan. Jadi ingat mantan. Jadi harganya berapa nggak ada masalah. Gue beli kopi Starbucks harganya yang 70.000 gitu kan, yang venti grande atau tol segala macam itu harganya 75.000, gue nggak ada masalah. Karena gue nggak ngelihat harga, gue ngelihat value. Bawa apa namanya a cup Starbucks gitu kan, gelas Starbucks yang ada logo hijaunya, itu bawanya beda. Ini cupnya ini lu nentengnya begini gitu. Nenteng itu pasti di dada. Karena nggak mungkin turun ke bawah. Nentengnya pasti begini. Bawa kemana ke kantor, gaya, nunjukin. Tapi dengan kopi yang sama, ya dia nggak peduli value, tapi dia peduli harga. Kopi yang sama 3.000 yang ada di plastik, bawanya tangannya ke bawah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita mesti paham dulu. Kita tuh ingin menyerang orang tuh dari sisi value-nya atau dari price-nya gitu loh. Masing-masing beda. Kemudian yang keenam, kita punya aset desainnya apa? Visualnya seperti apa? Aksara seperti apa? Tipografi seperti apa? Kebanyakan orang yang ingin jualan, ingin branding di media sosial, dia lupa antara huruf sans serif dengan huruf serif.
Bahasa sederhananya adalah Arial dengan Time News Roman. Itu beda, feel-nya beda. Psikologi orang baca tipografi ini juga beda di media sosial. Kalau kita pakai Time News Roman, karena saya yakin semua peserta yang ada di sini paham Time News Roman, itu kita akan tidak bisa membedakan mana huruf E dan mana huruf C. Karena tipis-tipis. Tapi kalau kita pakai Arial, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik pula, gitu kan. Belum lagi aspek warna, gitu kan. Aspek warna, gitu kan. Makanya orang selalu bilang, kalau warna Anda jualan kuliner, terus Anda ingin menawarkan seblak yang pedasnya luar biasa, tapi pakai warna biru, orang secara psikologis nggak nerima. Karena semua orang meyakini yang namanya pedas itu warnanya merah. Meskipun tidak ada konsensus di situ. Tapi kalau saya kasih warna merah, dibilang pedas, orang percaya. Terus karena you mau jualan seblak, dibungkus gitu kan, dikasih warna biru, terus dijual sebagai seblak yang pedas. Orang tuh secara psikologis kayak nolak gitu loh. Perasaan di otak gue ini gitu kan, gue taunya merah itu adalah pedas gitu kan. Oke. Kemudian yang ketujuh, karena waktunya saya singkat, nanti kita berdiskusi saja karena di sini banyak orang-orang cakep nih, Kang Juli nih gitu kan. Ini banyak orang-orang branding juga di sini gitu kan. Jadi nanti mereka bisa share-share juga. Kemudian yang ketujuh adalah kita publikasi konten dan algoritma gitu loh. Publikasi konten dan algoritma itu sangat penting gitu. Karena kenapa gitu kan? Karena banyak orang gue asal publikasi gue asal naikin aja Dia lupa. Hari Sabtu Minggu itu kita jangan push jualan. Kita jangan push nge-branding. Kenapa? Karena Sabtu Minggu itu orang itu berlomba-lomba mempublikasikan dirinya. Sabtu Minggu itu orang berlomba-lomba publikasi dirinya. Lagi liburan, lagi healing, lagi ngopi, segala macam. Jadi pasar itu terlalu sesak pada Sabtu dan Minggu itu. Kemudian baru langkah 8, 9, 10 itu interaksi. Kemudian kolaborasi dengan berbagai akun dan iklan di media sosial. Artinya nanti ini untuk tahap kedua aja, Kang Juli ya, karena jangan semuanya diomongin itu. Nah, itu yang kalau seandainya saya boleh izin ke Pak Safrudin ya, itu yang dilakukan oleh penerbit Prenada Media. Gitu loh. Penerbit buku banyak, apalagi dulu proyek-proyek buku tuh saya pernah dapetin 615 nulis naskah loh untuk program-program di Kemdikbud segala macam gitu kan. Tapi persoalannya adalah ketika dia tidak bisa mempersonalisasikan, ya maka penerbit pasti akan jatuh, akan runtuh. Belum lagi harga kertas, harga produksi, harga distribusi. Tapi ketika kita berbicara, gua khusus nih untuk penerbit buku-buku perguruan tinggi. Kenapa? Karena prodinya banyak, captive marketnya udah jelas, diferensiasi dan ceruk pasarnya udah ada, kesananya menjadi enak gitu loh. Apalagi seandainya yang nulisnya adalah dosen gitu kan. Maka secara pertimbangan marketing gitu kan, udah gue diferensiasinya adalah buku-buku perguruan tinggi. Ya, satu-satunya bisnis yang tidak akan tutup adalah pendidikan gitu kan. Selain tukang cukur ya, selain tukang cukur dari Garut, dari Tasik itu nggak akan tutup itu kan. Bahkan pandemi aja tukang cukur masih ada gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan kita sudah tahu bisnisnya, kita akan menjadi jauh lebih mudah gitu. Ya. Karena persoalannya adalah rame itu belum menunjukkan bahwa bisnis itu akan bisa survive dan bertahan. Apalagi orang Indonesia, Kang JJS, Kang Juli ya. Kalau ada tempat makan baru, dia pasti akan datang. Untuk apa? Nyobian. Hanya ingin coba. Habis coba, gini doang rasanya. Yang penting udah viral. Dan itu terjadi dengan adik saya. Adik ipar saya hamil. Lagi viral lah bidan yang ada di Kalibata. Padahal rumahnya jauh di BSD. Di dekat rumahnya itu ada klinik bersalin. Bayangin istrinya itu mau melahirkan di bidan itu. Yang ada di Kalibata. Alasannya apa? Lagi viral di TikTok. Sok bayangin gitu loh. Cuman gara-gara itu aja dia bisa menjadi viral segala macam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa belum tentu yang viral itu akan bagus juga. Gitu kan? Belum tentu yang rame itu secara offline akan bagus juga. Branding itu belum tentu, gitu kan? Jadi saya ingin mengatakan yang paling penting sebenarnya
bukan pada tahap 2 atau tahap 3, yaitu bukan pada tahap 5 sampai 8 atau 9 sampai 10, tapi pada tahap 1, 2 dan 3 ini Kang Juli ini. Kita personalisasikan dulu gitu kan. Kemudian personalisasi apa? Kita tahu market kita siapa. Kan? Kalau tahu market kita siapa, kita juga enak. Samalah ketika kampanye. Ya, kita kampanye, kita taruh baliho kita di tempat orang, ya, yang di situ pun hanya lewat mobil. Ya, mobil lewat. Dan itu pun di pinggir jalan tol. Orang ketika berada di jalan tol itu kecepatannya tuh antara 40 sampai 80. Dan dia hanya punya waktu 1 sampai 2 detik untuk melihat baliho atau banner atau billboard. Ketika isinya adalah visi dan misi, yang paragrafnya banyak, itu nggak akan kebaca. Makanya yang efektif di billboard di pinggir tol itu ya paling banyak itu antara 5 kata. Itu pun udah kebanyakan 5 kata sebenarnya, gitu kan? Karena orang tuh cuma melihat sebentar, lihat baca tulisannya. Jadi kalau tulisannya terlalu banyak, orang juga secara visual keren, secara desain keren gitu loh. Tapi nggak perlu juga. Untuk apa? Karena pasang itu biar orang tahu. Sama seperti gambar yang di belakang Kang Juli itu. Saya yakin tidak semua orang yang ada di sini di luar orang Subang tahu itu kantor apa. Kan? Nah, itu adalah kantor Dahana gitu kan, yang peresmiannya saya datang ya Kang Juli ya. Ya, siap. Nah, pertanyaannya adalah apakah Dahana itu mempromosikan dirinya? Iklan rame-rame ini segala macam, TV bayar miliaran untuk iklan. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu personalisasinya, dia tahu ceruk pasarnya, tanpa iklan pun ceruk pasarnya udah ada. Gitu loh. Jadi jalannya itu menjadi lebih oke, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pertamina harus iklan? Kenapa Garuda harus iklan sementara ceruk pasarnya ada? Nanti kita akan berdiskusi lebih jauh karena waktunya kita lebih enak untuk berdiskusi. Nanti juga bisa sambil sharing-sharing. Jadi saya ingin mengatakan bahwa nanti slide-nya akan saya kasih yang lebih detail lagi ya Bapak Ibu, termasuk juga bagaimana sih psikologi bahasa Kang Arul gitu kan. Karena saya udah buatin beberapa slide Kang Juli ya. Karena sifatnya ini saya ingin sebenarnya ini nih kayak gini nih. Jadi model kayak gini hanya cocok untuk nanti di situs yang apa segala macam. Kemudian untuk TikTok, untuk YouTube segala macam saya udah bikin 8 scene tuh, namanya 8 scene 8 adegan segala macam. Itu udah dibikinin semua. Nanti semua peserta akan saya kasih deh. Karena ini sebenarnya lebih latihan copywriting, latihan nulis model kayak gini itu perlu waktu yang lebih panjang karena sekarang lebih ke branding dulu. Oke, terima kasih Kang Juli. Kita akan buka forum tanya jawab dan saya berharap tidak ada yang bertanya. Makasih. Baik, terima kasih Kang Arul. Wih, sini udah ada yang raise hand. Jadi tidak panjang lebar, tidak banyak basa-basi. Langsung saja ke kesempatan pertama Bung Ben Indonesia. Silakan open mic-nya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Di mana lokasi? Turun dari Palembang. Tangga Subang, Palembang. Iya, itu mau tanya. Nah, ini biar kenal sama pengguna rambut minimalis. Itu slide nomor 4 mana Kang Arul? Itu slide oranye nomor 4-nya nggak ada. Skip apa gimana? Yang memang nggak ada nomor 4 ya tadi yang oranye. Yang mana? Slide tadi yang slide oranye, yang slide presentasi awal. Ada. Nanti dikasih. Nomor 4-nya itu. bukan masalah kasih. Mungkin ada yang skip gitu tahapannya gitu. Nah, pertanyaannya gini. Soal campaign ataupun posting sesuatu di sosial media, apakah postingan tendensi negatif itu juga membantu promosi sebenarnya dalam crowd di internet gitu? Misalnya nih kasus si Kang Udin yang viral itu kan dia tendensinya sebenarnya negatif tuh, tapi secara
branding dia bagus gak sih itu? Tergantung. Itu aja sih. Oke, siap. Oke. Kalau menurut Mas Benny bagus nggak? Ya karena kita ada ketemu Kang Arul sih kayaknya viralnya dia dapet sih, cuman dia agak repot aja untuk menaikkan hal positif dari dia gitu. Cuman ada hal lain kah? Apakah saya masih kurang? Makanya saya belajar terus ini sama Kang Arul gitu. Wah, Kang Benny ini udah luar biasa itu. Gini, ini dalam black branding, black branding. Saya nggak suka Black nyebutin campaign. itu gitu. No, black branding itu di digital itu kadang-kadang gini Mas Benny, Kang Benny ya. Kadang-kadang branding itu lebih kepada orang selama ini berpikir bahwa branding itu adalah personal information kan. Artinya dia menceritakan dirinya gitu loh. Menceritakan dirinya, spend money ini segala macam, tetapi lupa di tahapan yang paling ketiga itu tahapan yang kedua itu interaksi gitu kan. Kalau yang keempat itu sebenarnya menggunakan alat Mas Beni gitu kan, dan memang saya sembunyiin itu karena ada 3 slide soal itu gitu kan. Nanti ditanya gitu kan. Nanti saya tunjukin slide-nya ya saya tunjukin slide-nya karena yang keempat itu memang dia mah pinter aja sih ngelihatnya gitu kan. Nah, Oh jadi ya udah. oke, jadi kadang-kadang kita harus bernegatif dulu gitu kan. Ini deh, daripada saya ditanya-tanya kan nanti susah juga ngasih ilmu setengah-setengah. Saya kasih yang keempat, use ini Gaspol. gitu. Use ini gitu loh. Ini keempat ini. Oke. Ya, jadi kalau seandainya you nggak punya uang gitu kan, you nggak punya kemampuan, you nggak punya ini, ya pakai ini gitu loh. Ini aset-aset yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu bisa pakai untuk bicara banyak hal. Tuh. Pakai ini. Ya kan? Sebenarnya saya nggak mau ngasih tahu gitu kan nanti gitu kan. Jadi pakai ini alatnya udah ada, ininya udah ada, tinggal dipakai aja. Anda mau apa di media sosial itu ada semuanya. Jadi yang keempat itu adalah kita gunakan aplikasi. Karena kita paham bahwa kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Sama seperti Kang Arul perlu nggak website yang kita buat itu pakai SEO? Kemarin saya ngomong ini ada pakar SEO di sini, Mas Punto ini. Kemarin kita ngomong, kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau webnya itu sudah dikenal orang, udah top of mind, SEO tuh udah nggak berlaku, gitu loh. Kayak detik.com, kompas.com itu namanya tuh udah kuat, brandnya tuh udah kuat gitu. Tanpa SEO pun orang akan melihat itu, gitu kan? Jadi SEO itu kalau di dunia nyata itu adalah beli di warung. Buat saya SEO itu di dunia nyata beli warung. Lu pergi di warung mana aja, ya. Kalau mau beli obat nyamuk, kita pasti kebanyakan dulu bilangnya Baygon. Kalau kita mau beli mie rebus, kita bilangnya Indomie. Meskipun yang dikasih adalah Super Mie, Sarimi. gitu kan? Atau Sarimi gitu kan. Nah, kadang-kadang kita perlu black campaign juga gitu loh. Nah, ini baru black campaign untuk ngasilin branding. Jadi ketika hari ini produk kerupuk bawang kita nggak diomongin, kemudian hari ini tidak diomongin, akhirnya ada orang yang mengatakan udah bikin akun baru, naikin cerita bahwa kerupuk bawang produk Kang Benny ini mengandung formalin. Padahal udah disiapin jawabannya. Nah, nanti kita keluarin ya jam 3 sertifikat dari BPOM, kemudian kehalalan dari MUI segala macam. Jadi sebenarnya untuk diperbincangkan terus-menerus gitu loh. Karena di media sosial itu ketika kita tidak rutin mempromosikan sesuatu atau membuat konten itu akan dilupakan. Karena kan informasi terlalu banyak tuh. Ingat nggak teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini? Hari ini gue ngeliat statusnya Kang Juli nih. Terus besok ada lagi status motivasinya. Tapi karena kesibukan saya yang luar biasa, sebulan saya nggak ngeliat statusnya Kang Juli. Bulan kedua Kang Juli nggak nongol di wall saya. Gitu loh. Kenapa? Karena saya tidak berinteraksi. Kang Juli juga tidak berinteraksi. Sehingga dia tidak diprioritaskan muncul di beranda kita, Kang Benny.
Karena selama ini saya melihat ketika saya jadi konsultan politik gitu kan, partai politik, mereka tuh selalu berpikir bahwa campaign digital yang bagus untuk branding adalah semua orang komen, semua orang like. Kalau semua orang komen dan like gitu kan, beli aja lah jasa komen dan like. Ya kan, banyak kok di sini juga ada peserta yang jualan jasa komen dan like. Orang tuh selalu lupa bahwa media sosial itu adalah kita harus interaksi. Kita jangan ngarepin orang komen dan like di akun kita kalau kita sendiri tidak komen dan like di akun orang lain. Itu Kang Beni, itulah. Silaturahmi Jangan berharap, iya silaturahmi bahasa agamanya itu seperti itu. Makanya di step ke-8 itu interaksi. Kalau kita nggak berinteraksi dengan orang lain, itu pasti akan hilang. Gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Prenada. Hari ini dia naikin buku siapa gitu kan, di-mention nama saya kan, jadi saya jadi senang. Saya share gitu kan dengan orang lain gitu kan. Makanya kenapa tidak melakukan itu gitu loh. Kita datang ke konten orang lain, meskipun itu adalah saingan kita Kang Juli. Siap. Gitu kan. Meskipun itu saingan kita. Gue jualan kerupuk, tapi teman gue jualan kerupuk, ya udah. Gitu loh. Tapi gue komen, gitu kan. Boleh dong beli kerupuk ini, gitu kan. Jadi interaksi itu yang akan menumbuhkan bahwa kita itu ada. Kita selalu berharap orang komen di akun kita, tapi kita tidak pernah komen di akun orang lain. Itu nggak balance gitu. Jadi begitu. Penting nggak kita dibikinin konten negatif? Untuk satu hal penting, tapi untuk banyak hal nggak penting-penting juga. Takutnya kita lupa, takutnya ketika naikin konten negatif, ternyata kita sendiri nggak kuat untuk menghadapi itu, gitu loh, Kang Beni. Oke, terima kasih. Siap. Oke, semoga menjawab ya, Bang Beni. Kita lanjut ke kolom chat terlebih dahulu nih, Kang Arul. Ada pertanyaan dari Om Kodar nih. Bagaimana mencari diferensiasi dan pemetaan ceruk pasar dalam usaha UMKM? Kedua, bagaimana strategi iklan media sosial dengan menggunakan Google Ads agar tepat sasaran? Silakan. Oke, kalau mencari diferensiasi adalah saya ingin mengatakan hal seperti ini. Ini sebenarnya harus case-nya itu harus nyata nih Kang Juli gitu kan. Diferensiasi dalam hal apa gitu kan. Diferensiasi. Atau mungkin ini Kang Arul, Kang Kodar boleh dilengkapi langsung. Kang Kodar lagi jualan apa? Kang Kodar lagi jualan naon, Kang? Wah, mana nih? Ya, dilanjut dulu aja, Kang. Mungkin lagi ke belakang. Gitu. Karena itu. Jadi kayak gini, Kang Juli. Saya ngambil contoh tentang kursus bahasa Inggris. Pertanyaannya sederhana. Apakah di tempat lain tidak ada kursus bahasa Inggris? Pasti ada, kan? Itu. Terus tanya lagi gitu loh. Apakah guru-guru kursusnya bersertifikat? Ya. Nah, ditanyain lagi, apakah di tempat lain guru-gurunya tidak bersertifikat? Oh, ternyata sama. Ya itu bukan diferensiasi namanya. Kemudian modulnya gratis. Apakah di tempat kursus yang lain modulnya gratis juga? Oh ya, berarti itu bukan diferensiasi. Itulah. Makanya kursus bahasa Inggris itu biasanya mengandalkan apa? Itulah. Mengandalkan alumninya. Alumni kursus bahasa Inggris di sini sudah diterima di kampus A, B, C, sudah ke luar negeri gitu loh. Bahkan sudah sampai ke alam barzah. Jadi atau juga dia bercerita ini kursus yang sudah 30 tahun berdiri untuk membedakan dengan yang lain. Pertanyaan saya sederhana. Kang Juli pernah ngelihat bahkan di Cikampek Subang pasti akan ada bimbingan belajar yang isinya adalah alumni bimbingan belajar yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada nggak Kang Juli? Lihat nggak? Iya. Banyak kan? Banyak. Umumnya kayak gitu. Umumnya begitu kan? Bimbingan belajar kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah yang diumumin itu hanya segitu siswanya? Bisa jadi siswanya 200, tapi yang diterima cuma 10. Betul kan? Iya. Tapi dia tahu diferensiasi gue adalah kalau lu ikut di sini, lu akan melihat mereka yang lulus di ITB, di UGM, di UNPAD, di UIS. Tapi yang nggak lulus 200 itu nggak pernah diomongin. Karena jualan personalisasinya itu. Gue harus jual keberhasilan masuk itu gitu.
Jadi mencari diferensiasi adalah mencari personalisasi terhadap produk kita. Dan itu harus ditanyakan terus. Nanya lagi, gitu kan? Packagingnya gimana? Harganya lebih murah nggak dibandingkan pesaing? Cuman kalau seandainya perlu dikirim lebih murah nggak? Lebih murah nggak? Nah, ketika kita sudah banyak bertanya soal itu, gitu kan? Kalau Pak Bi itu kalau nggak salah ada berapa ya? Mungkin hampir 20-30 langkah untuk menjawab itu, gitu. Jadi buat saya adalah mempersonalisasikan produk itu menjadi penting. Tapi juga jangan sembarangan. Ketika kita produk sudah laku, tapi lupa bahwa selama ini yang dibangun adalah kesulitan mencari produk, maka produk itu akan menjadi tidak laku lagi. Ingat keripik Maici ya? Maici ya, Kang Juli ya? Maici ya. Maici. Dulu kan kita nyari keripik Maici itu. Nyari di mana ini dengan segala macam. Tapi akhirnya apa? Ya, dia tidak punya diferensiasi apapun. Keripik itu diproduksi secara massal. Dan kita bisa mendapatkannya di Indomaret, di Alfamart, di store-store yang mudah gitu. Akhirnya udah. Karena gue beli sesuatu yang susah dicari gitu loh. Ketika sesuatu itu sudah banyak didapetin di tempat-tempat yang lain, jadi sesuatu menjadi tidak mudah, tidak spesial lagi. Jadi kadang-kadang itu Kang Juli, bahwa diferensiasi itu bisa ke produknya atau bisa di sekitar produknya. Gue datang ke kafe ini bukan karena kopinya enak, tapi tempatnya oke buat motret, buat foto-foto, buat naikin ke Instagram. Kadang-kadang itu value-nya itu bukan pada produknya, tapi di luar itu. Thank you. Yang Google Ads terjawab ya? Ya, kalau Google Ads sama. Kalau Google Ads itu lebih enak kok, gitu kan. Google Ads itu lebih enak. Jadi teman-teman begini aja deh. Buka aja google.com, masukin nama sendiri, tapi jangan di-enter. Oke? Jadi Bapak Ibu di sini kalau ingin tahu branding diri kita apa, branding produk kita apa, masukin Google Ads, buka www.google.com. Nanti kan ada kolom pencarian. Masukin nama kita atau produk kita, tapi jangan di-enter. Yang keluar apa itulah brandingnya sebenarnya. Itu branding. Kalau produk kita nggak ada keluar apapun, itu jadi persoalan. Kalau Bapak Ibu masukin nama Ruli Nasrullah, nama saya asli Ruli Nasrullah sesuai dengan nama yang ada di Zoom itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan branding saya adalah sosial media, etnografi virtual, penulis segala macam. Itu branding. Dan saya tidak pernah menulis itu. Itu semua ditulis oleh orang lain gitu loh. Bahkan kalau seandainya kita main SEO atau SEM, itu menyedihkan loh. Nama saya itu menyedihkan Kang Juli. Coba masukin Ruli Nasrullah, di enter. Kalau di enter ya, pasti ada kata-kata dijual murah Ruli Nasrullah. Kenapa? Karena buku-buku saya dijual di Tokopedia, di Shopee, dan orang suka mencari kata murah. Jadi Ruli Nasrullah itu disandingkan dengan kata murah. Jadi dua kata kunci itulah yang akhirnya, makanya psikologi bahasa, kan psikologi orang beli kan murah, dan penulisnya Ruli Nasrullah. Jadi padahal saya itu tidak dijual murah, saya itu mahal. Apalagi murahannya. Iya, apalagi murahan. Jadi itulah ketika kita berbicara branding itu belum tentu yang viral itu akan cepat bertahan. Nanti lama-lama akan gitu loh. Ingat nggak gara-gara ngomong sesuatu yang tersopan dalam undah-unduh bahasa Sunda gitu kan? Odading. Masa rasa odading dibilang anjing, nyuhunkeun hampura ya buat peserta gitu kan. Tapi viral nggak? Viral. Orang ngantri nggak mau beli odading itu? Odading saya itu teh Mang Oleh ya? Mang Oleh gitu. Tapi pertanyaan sekarang itu jadi ngantri lagi nggak? Enggak. Enggak. Kan? Jadi buat saya adalah itu. Meskipun kita tidak bisa melupakan Kang JJS bahwa dari semua teori prakteknya kayak gini, strategi kayak gini, kita jangan lupakan faktor X itu. Faktor Tuhan Kang JJS. Siap. Ya, kan? Saya percaya yang namanya abnormal, bakso bujangan itu laku karena didoakan. Bukan strategi marketing. Karena ketika pertama kali mereka bikin nasi goreng gila,
yang mereka menyediakan untuk 1.000 orang makan nasi goreng itu nggak dibayar dan mereka minta didoakan. Jadi mereka dapat nih nasi goreng, terus ketika dapat mereka minta didoakan. Bayangin 1.000 orang disiapin makanan 1.000 gitu kan, buat orang gratis dan minta didoakan. Faktor itu yang harus kita pertimbangkan juga, Kang Juli. Siap, siap. Faktor itu juga gitu kan. Jadi ada yang namanya qadar Allah gitu kan, ada yang namanya takdir Allah juga gitu. Jadi Siap. kadang-kadang mau sekuat apapun kita mendesain ini, mendesain itu, samalah kayak kemarin saya baru ngomong sama Mas Punto dan Mbak Monik nih di sini. Kita udah main SEO, kita udah main ini, di traffic kita di Google pencarian kita di peringkat pertama nih, di halaman pertama. Tapi akhirnya kita berbicara soal traffic, orang yang mendatangi website itu banyak enggak? Interaksinya seperti apa? Jadi bisa jadi orang itu main SEO bener, dapat di halaman 1 tapi trafficnya malah kurang gitu loh. Jadi banyak hal sebenarnya kalau di media sosial itu yang kalau diurut-urutin capek juga gitu. Tapi yang paling penting itu. Dan itu tadi rumus rahasia yang keempat itu sebenarnya ya kalau lu nggak tahu, lu pergunakan aplikasi. Gitu loh. Siap. Pergunakan aplikasi. Kang Arul, izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kang Agus sama Kang Irfan. Sekaligus saja ini hampir sama sepertinya. Ya. Yang pertama dari Kang Agus, bagaimana mengimplementasikan positioning, diferensial, dan branding bagi pelaku usaha baru. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi perang harga terkait personal branding. Nah, bisa sekalian dijawab, Kang Arul. Ya, saya ingin mengatakan satu hal, ya kan? Apa namanya? Ini Mas Agus, ini ya juragan apa namanya, juragan bisnisnya Muhammadiyah kan. Kalau produk baru bagaimana positioningnya, saya harus nanya balik dulu ya. Mas Agusnya mana, Mas Agus? Mas Agus, Mas Agus, produk barunya apa, Mas Agus? Ya, jadi begini Kang Arul, saya ini kan selalu ditanyai oleh para perkenalkan diri dulu. Mas Agus ini ada konsultan UMKM yang luar biasa loh. Makanya harus ngomong dia itu. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agus Yudawan, koleganya Pak Ruli Nasrullah di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah selama ini kami mendampingi tentang usaha mikro kecil dan menengah di berbagai macam daerah. Nah, karena yang kami hadapi adalah para pelaku UMKM, seringkali para startup UMKM itu bertanya, gimana ya Pak memahami positioning, diferensiasi, dan branding bagi saya ingin melakukan usaha baru. Karena jujur saya dari awal sudah melakukan namanya STV, Strategic Technique and Value, tapi untuk menentukan tentang namanya positioning, diferensiasi, dan branding, kami agak tidak yakin gitu loh. Nah, bagaimana kami memiliki keyakinan itu? Karena bagi usaha-usaha besar, sebelum dia tuh bikin usaha, dia itu kan melakukan riset dulu. Melakukan riset dan lain-lain. Tapi kan bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan riset, itu kan juga butuh dana sangat besar. Nah, maka bagaimana ini agar tidak salah dalam berjualan atau produk yang diciptakan, sehingga ya ini usahanya bisa sustainable. Itu sih, Kang Arul. Siap. Oke, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Oke, bisa contohin satu nggak, Mas Agus, apa yang mau dibahas nih? Contohnya lidah buaya atau apa? Gitu jualan kan? pecel aja, jualan pecel Madiun. Oke, jualan pecel Madiun di Jakarta. Oke, jualan pecel Madiun di Jakarta. Kenapa harus di branding? Dia baru kan? Ya, baru. Oke, dia baru. Kenapa harus di branding? Ya karena pertama di Jakarta banyak sekali makanan-makanan berbahasa asing, ya kan. Tetapi kita ini mau jualan dengan namanya pecel Madiun gitu kan. Oke. Di mana itu
cenderung pada namanya kelas-kelas, ya inilah proletariat lah ya, dan itu kan. Nah, bagaimana agar halo, Jadi kok gitu, Kang. putus-putus ya? Putus-putus ya? Halo Kang, bisa Ya, dengar dilanjut suara saya? bagus. Lanjut. Ya. Ya, jadi ketika kita berjualan di Jakarta, selama ini kan bicara pecel Madiun itu kan hanya dikenal kelompok-kelompok ya kelas bawah aja lah ya gitu loh. Tapi kita ingin bagaimana pecel Madiun ini bisa diterima oleh kelas menengah dan kelas atas gitu loh. Nah, sementara kompetitor-kompetitor yang ada, makanan-makanan kan cenderung pada nama-nama asing ya kan, namanya bakar sabu atau apa kan begitu tuh loh. Gimana ini terkait dengan delivery dari namanya pecel Madiun bisa kompetitif di tengah persaingan yang luar biasa. Persaingan luar biasa gitu loh. Kalau Kang Agus melihat Alfamart dan Indomaret berdampingan, analisisnya apa? Ya, kalau namanya Indomaret sama Alfamart itu berdampingan, yang jelas kan ya seakan-akan sih berkompetisi, padahal mereka kan bukan kompetisi, mereka kan milik perusahaan yang sama sebenarnya. Ya, kenapa saling mengkanibal dekat-dekat kayak gitu? Ya, karena apa? Dan mereka bertahan nggak? Masih bertahan nggak Alfamart yang samping-sampingan dengan segala macam? Ya, masih banyak. Masih banyak kan? Nah, jadi kayak gini, apa namanya? Kadang-kadang ketika kita berbicara produk baru ya, kebetulan saya punya program sama kementerian, salah satu kementerian, saya nggak bisa nyebutin kementerian perdagangan, disebutin juga gitu kan, soal nge-branding UMKM dan segala macam gitu kan. Persoalannya begini Mas Agus, itu ada 1001 masalah Mas Agus. Ada UMKM itu yang penting gua bisa memproduksi, tapi nggak pernah mikirin pasarnya di mana. Itu. Nah, ada yang bilang gue pecel lele gue enak, gitu kan? Pecel ayam gue enak, tapi persoalannya adalah di lingkungan situ orang makan atau tidak, gitu loh. Tandanya begini, kalau pecel lele itu, ya, pecel lele itu dijual di depan klinik atau rumah sakit bersalin, laku nggak, Kang Agus? Ya laku. Pasti laku. Kenapa? Orang melahirkan kan pasti nunggu sampai malam, kadang-kadang berhari-hari. Oke. Tapi kalau seandainya dijual di dekat UGD, laku nggak? Nggak laku. Posisinya di dekat UGD gitu loh. Nggak laku. Kenapa? Orang lagi panik gitu loh. Orang lagi panik sampai pagi pun nggak lapar. Tapi kalau nunggu melahirkan, dia udah tahu, oh bininya belum, baru bukaan ini, dia harus nunggu lagi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan di luar produk yang mesti diomongin dulu gitu loh. Jadi nanti Kang Agus saya sih menyarankan untuk bikin checklist Kang Agus gitu loh. Checklistnya apa gitu kan. Checklistnya soal kalau dia berdagang itu lihat mulai dari lokasinya. Saya dapat ilmu baru dari seseorang yang dia jualan apa gitu. Hitung saja kalau dalam 5 menit ada 200 kendaraan yang lewat, berarti tempat itu strategis. Sorry. Kalau ada 200 kendaraan yang lewat dalam 1 menit, itu berarti tempat itu strategis. Dia bilang kayak gitu. Ya, jadi saya baru dapat ini sebelum puasa. Selama ini kan saya selalu berpikir, lokasi strategis itu kayak gitu tuh. Dekat klinik, dekat bersalin ini, tapi kan semua orang berpikir kayak gitu kan Kang Agus ya. Pasti berpikir lokasi yang bagus tuh pasti itu, dan harganya pasti mahal. Yang punya lahan pasti akan menjual mahal gitu kan. Tapi saya punya ilmu baru yang saya dapetin dari ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Kok selalu laku sih, dia punya 5 usaha dagang, kok selalu laku? Saya mulai dari itu Kang Arul. Dalam 1 menit saya pakai tasbih apa? Tasbih apa sih yang begini-begini tuh? Digital gitu. Kayak digital kayak gitu kan, yang pencet-pencet. Saya hitung pokoknya harus 200 kendaraan, orang atau motor yang lewat dalam 1 menit. Kalau ada 200 berarti rame. Kenapa dari 200 sih? Masa sih 100 orang nggak ngelihat? Betul nggak? Betul kan, Mas Agus? Ya kan? Karena bisa jadi gitu kan, ketika dia lewat di tempat itu malam, lapar, dia ingat,
oh di perempatan ini ada pecel Madiun, ya, gitu Iya, loh. Jadi bisa jadi karena itu tadi, gitu kan. Tapi ada juga jawaban agamis, gitu kan. Ada seorang penjual ditanya, lu kok jualan di sini sementara yang lewat sedikit, dijawab apa? Ya Tuhan, rezeki mah nggak akan kemana. Terus ditanya lagi, kok bisa ya kayak gitu? Ya ini kan rumah saya nggak nyewa toko, nggak harus bayar sewa toko, setiap hari juga nggak perlu pergi ke tempat kerja karena tinggal duduk aja di depan rumah segala macam ngeliat. Jadi ada faktor-faktor yang memang dia punya privilege, tapi ada juga UMKM yang tidak punya privilege. Tapi bagi saya itu betul. Dihitung 200 orang yang lewat, baik motor mobil dalam 1 menit. Ya, dihitung Well. bagus. Oke, thank you. Thank you. Ya, yang pertanyaan Mas Irfan, Kang Arul, Enggak, yang mana tuh? terkait dengan perang harga, terkait personal branding. Oh, perang harga nggak ada masalah kalau buat saya. Gitu kan? Nggak ada Perang masalah, ya. perang harga tidak ada masalah karena ada banyak contoh kasus. Saya harus mengungkapin di sini. Tahu nggak Gojek sama Grab itu rugi terus kan? Karena di awal dia bukan menciptakan layanan saja. Ya, Gojek itu tidak hanya menciptakan layanan saja. Grab tidak menciptakan layanan, tapi dia menciptakan kebutuhan. Dia menciptakan top of mind, persepsi orang. Jadi ketika dulu kita pergi ke sini cuma 3.000, pergi ke sini cuma 4.000, gila murah ya. Tapi lama-kelamaan selama 1 tahun kita ditanamin persepsi bahwa dengan harga murah kita pergi ke sana. Tapi sadar nggak belakangan ini harganya sama dengan ojek pangkalan, bahkan lebih mahal. Dan akhir bulan ini akan keluar aturan lagi bahwa akan ada penyesuaian tarif bawah dengan tarif atas, gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika sudah tarif itu ditentukan, akhirnya orang milih siapa, gitu kan? Oh kalau gue mau pergi ke sana, gue lebih cepat pakai Gojek deh atau pakai Grab deh, karena harga udah tidak menjadi persoalan. Dia udah tidak bicara harga lagi, tapi berbicara value gitu. Jadi buat saya begitu Mas Juli gitu kan. Kadang-kadang begitu. Tapi ada orang marketing juga yang bilang ke saya, jangan pernah pelanggan atau customer itu dikasih diskon. Karena itu akan menunjukkan murahnya value barang kita gitu loh. Murahnya barang kita kayak hopeless banget gitu kan. Tapi belilah sesuatu yang membuat orang itu tertarik membeli itu. Bukan diskon, bukan, tapi perhatian. Dibandingkan kita ngasih diskon, kenapa kita tidak memberikan hadiah makan gratis kalau orangnya ulang tahun? Makan bakso gratis di kedai kita kalau orangnya ulang tahun. Itu treatment konsumennya berarti gitu loh. Mencatat kapan tanggal lahirnya ini segala macam. Dan itu yang dilakukan oleh dulu ada yang namanya pecel lele lela. Pecel lele lela ya. Pecel lele lela. Jadi setiap mereka yang ulang tahun dia akan mendapatkan privilege untuk itu makan secara gratis. Jadi boleh nggak perang harga Kang Arul? Nggak ada masalah buat saya. Kalau kualitas barangnya bagus, kualitas bentuk yang disajikan ya, secara visual juga bagus, bahan-bahannya juga nomor 1 gitu kan. Kemudian jangan lupa faktor tempatnya juga nyaman dengan segala macam, harga lebih mahal tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau misalnya poin-poin itu nggak masuk, terus kita pakai harga mahal, orang lari. Dan ingat, jualan sekarang itu adalah jualan yang berdasarkan kenyamanan visual. Bukan perut lagi, tapi kenyamanan visual. Kan? Itu banyak saya lihat sekarang kafe-kafe muncul dengan segala macam. Karena itu tadi banyak orang menyangka bahwa banyak orang luar negeri, orang Indonesia yang belajar di luar negeri, yang biasanya ngopi gitu kan sebelum dia ke kuliah atau ke tempat kerja, sekarang dibawa ke Indonesia. Padahal dulu kita punya burjo, bubur kacang hijau kan. Kita punya kopi-kopi saset dengan segala macam, tapi itu akhirnya berubah. Dengan produk yang sama, pelayanan yang sama,
tapi visual tokonya berbeda, visual gelasnya berbeda, itu akhirnya bisa mengubah banyak hal. Itu Kang Juli. Siap, Kang Arul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, langsung dari Dwi Puzia. Nih, dibaca langsung aja Kang Arul ya, panjang nih. Mangga. Mana ini teh? Tadi ada penjelasan naikin branding, kita bikin berita kerupuk menggunakan borak, dan sudah menyiapkan jawabannya untuk menanggapi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau dari berita itu malah menimbulkan hal menurun untuk brand kita? Oh itu Bu, yang tadi teh itu apa black campaign gitu loh. Jadi ada juga apa namanya? Ada juga cara seperti itu. Biasanya di politik itu banyak kayak gitu Kang Juli gitu loh. Jadi sengaja gitu kan, bikin akun, setelah bikin yang jelek-jelek akunnya dihilangin gitu kan. Tapi kalau buat produk ya jangan. Saya tidak merekomendasikan kalau produk kuliner, fashion, saya tidak merekomendasikan itu. Yang tadi saya contohin itu ada cara kayak gitu loh. Jadi ada apa namanya? Ada cara meningkatkan awareness produk itu lewat ini gitu kan. Ada juga yang caranya putih atau cara yang serem kayak tadi, bikin cerita palsu dengan segala macam, ini mengandung borak terus kita nyiapin jawaban, nggak perlu juga kayak gitu. Yang paling bagus Bu, ya sekarang adalah era kolaborasi Bu. Jangan biarkan produk ibu diomongin bagus oleh ibu sendiri. Oh bakso gue enak, bakso gue urat, bakso gue usus, bakso gue ini. Itu ibu ngomong sendiri. Tapi yang bagus adalah setiap orang cerita soal bakso, cerita soal pengalaman dia makan di tempat ibu gitu loh. Karena dengan begitu sekarang era marketing sekarang adalah marketing perbincangan. Itulah. Dan kita sering ketipu kan. Kang Juli itu berapa kali ketipu itu moderator kita ini. Ketika ingin vacation, betul nggak? Ingin liburan, ngeliat di IG kan. Wah tempatnya bagus, ininya bagus, kalau foto bagus. Pas sampai ke lokasi, zong nggak? Zong. Karena itu tempatnya ternyata tidak sebagus yang ada di Instagram. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dunia rekomendasi itu sekarang udah masuk ke dalam kita nih Kang Juli gitu loh. Siap. Dalam dunia marketing. Jadi kita membeli sesuatu itu berdasarkan rekomendasi orang. Kita sekarang mau makan apa kadang-kadang berdasarkan rekomendasi orang, berdasarkan akun media sosial. Bayangin tempatnya bagus, gila tempatnya ini ada kolam renang, ada batu-batuan, terus gaya rumahnya kayak gini. Pas kita datang ke lokasi, kita dapetinnya zong gitu loh. Ternyata tempatnya kayak gini gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa oke, gitu kan. Tapi sekarang otak kita apa? Otak kita selalu melihat teman-teman kita kalau vakasi, kalau liburan kemana kan? Iya. Gitu loh. Kita melihat seandainya seperti apa namanya Pak Sarfuddin Azhar nih. Kalau dia liburan setiap 3 bulan ke Paris, ke Perancis, ke Jerman. Kemarin baru pulang dari Ukraina gitu kan. Jadi kita melihat kok fotonya asik ya, kok ininya bagus ya, kok ininya bagus. Akhirnya ketika kita sedang galau seperti apapun, oke lah kita kesini aja deh. Karena teman saya seperti ini fotonya, ini kayaknya bagus nih, gitu kan? Kan itu tadi bahwa kita itu sekarang memutuskan sesuatu berdasarkan cara kita melihat di media sosial. Jadi perbanyaklah orang ngomongin produk kita di media sosial. Jangan kita terus yang ngomong gitu loh. Oh ini bakso kita bagus, udah. Semua teman-teman, semua orang yang datang gitu kan. Ayo naikin ke media sosial gitu kan. Di Instagram kalimatnya ini, hashtagnya ini dapat bakso gratis 1 mangkok. Itu harga yang sangat murah sekali untuk beriklan. Jadi orang yang mengendorse gitu loh. Orang yang mengendorse, orang yang berbicara. Jangan kita berbicara terus-menerus. Karena kalau kita berbicara terus-menerus, jadilah kecap. Iklan kecap itu selalu nomor 1. Mengatakan kecap gua manis, kecap enggak. Tapi sekarang orang suka dengan sesuatu yang diomongin orang lain. Gitu loh. Siap, Kang Arul. Menarik sekali.
Saya ketitipan pertanyaan ini Kang Arul. Jadi Siap. selama ini kan branding, personal branding itu untuk politik, untuk jualan dan lain-lain. Ini Ya. ada pertanyaan di sini yang hadir kan ada dari ASN, ada dari guru. Ya. Nah, gimana peran mereka memanfaatkan media sosial ini untuk personal branding mereka, tentunya untuk peningkatan karir dan lain-lain. Ya. Gimana tuh Kang? Kalau meningkatkan karir segala macam, buat saya sih tidak ada masalah, Om. Karena persoalannya ada banyak hal nih. Kayak ASN kan, itu ada ASN ada ASN berprestasi. Guru juga ada guru nasional yang dia dilihat juga dari media sosialnya. Tapi ada juga ASN yang humas. Seandainya dia Pranata Humas gitu kan. Setiap dia main media sosial kan ada angka kreditnya 0,05 atau 0,0 sekian gitu kan. Jadi kalau buat ASN ya tidak ada masalah gitu kan. Tapi jangan dilupakan itu ada namanya peraturan Menteri ESDM yang mengatakan bahwa ASN, kode etik perilaku ASN di media sosial. Kita punya itu gitulah secara kepegawaian gitu. Untuk meningkatkan branding, pertanyaan saya adalah brandingnya buat apa? Itu kan pertanyaan sederhananya kayak gitu, Mas Juli. Branding kita itu buat apa gitu loh. Kalau seandainya kita berbicara soal kalau kita berbicara soal ASN, kebutuhannya untuk apa? Oh, kebutuhannya untuk pegawai. Biar dikenal, kemudian dikenal sama atasan, bupati Ya, mungkin ya. bisa jadi, tapi persoalannya bukan begitu, Kang. Yeah. Nanti kalau dikenal jago main medsos, akhirnya ditunjuk jadi admin media sosial, kan kerja nambihan deui gitu teh. Ya kan? Siap. Betul kan? Betul nggak? Yeah. Iya, jadi kerja itu menjadi nambah lagi gitu. Jadi buat saya sih lihat kebutuhannya, lihat keperluannya gitu kan, dibandingkan ya. Kalau seandainya memang dipaksa nih, gue mau nge-branding nih. Dibandingkan foto-foto yang ada di IG kita adalah produk, kenapa nggak foto teman-teman kita lagi makan produk itu? Feel-nya dapat nggak, Kang Juli? Iya kan? Dibandingkan gue cerita, oh gue guru ini segala macam gitu kan? Lihat deh, yang viral di TikTok, yang bagus di TikTok itu bukan guru yang menunjukkan prestasinya, no. Tapi bagaimana dia berinteraksi dengan murid-muridnya. Yang terbaru itu guru yang sabar. Ya, muridnya tuh nanya dulu, halaman berapa Bu? 5, dijawab sama dia. Terus murid yang lain nanya juga, Bu, halaman berapa Bu? 5, gitu kan. Jadi semua komennya, wah gurunya sabar ya, ini sabar ya. Jadi itu strateginya seperti itu. Termasuk juga nanti buat UMKM. Dibandingkan seluruh IG-nya, fotonya produk semuanya, kenapa tidak cari orang yang sedang makan produk itu, gitu kan, dipotret, naikin, begitu kan. Ini kayaknya Mas Agus mau komen nih udah. Enggak, Kang Agus pakai Asia lebih bagus. Baik. Oke, sebelum kemana-mana, Kang Arul tadi dari komen-komen tentang kerupuk bawang itu, komen mana yang dipilih Kang Arul yang paling menarik? Itu dipilih oleh Kang Juli aja ya. Oh. Karena nggak ada yang betul semuanya. Karena saya nggak suka kerupuk bawang. Itu yang dikatakan bahwa ketahui dulu konsumen kita gitu loh, Kang Juli. Siap. Ya kan? Kang Juli ini, saya boleh ngungkapin profilnya nggak? Boleh. Kang Juli ini adalah humas di PT Dahana. PT Dahana itu adalah sebuah BUMN milik pemerintah yang memang mensuplai buat alat-alat alutsista ya, gitu ya, alutsista gitu kan. Dan Dahana udah tahu produknya itu siapa, gitu loh. Jadi tanpa beriklan pun yang dihasilkan pasti dibeli kan, Kang Juli kan? Iya, kalau iya kan? Iya, tanpa mau iklan segede apa, nggak beriklan pun pasti dibeli gitu loh. Pasti sudah ada pasar-pasarnya. Ketika ada dari luar negeri pun mau beli, ya itu bonus lah kan, gitu kan? Itu bonus lah gitu kan. Tapi itu tadi teman-teman di sini mungkin nggak ada yang tahu, Kang Juli, bahwa PT Dahana itu apa, ini apa, karena nggak penting beriklan. Karena dia sudah tahu personalisasi captive marketnya seperti apa, ininya seperti apa, ya sudah.
Jangan-jangan saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang ada di sini sebenarnya nggak perlu beriklan, Kang Juli. Ya, Gitu ya. lah. Ya kan? Sebenarnya nggak perlu beriklan juga di sosmed, nggak perlu juga bikin sosmed kalau pangsa pasarnya udah jelas. Nanti takutnya ketika dia bersosmed, ya orderan semakin banyak, pecel Madionnya semakin nggak enak. Kenapa? Karena buatnya secara sporadis. Yang dulu cuma buat 50 mangkok dia kerjain sendiri dengan cinta kasih, dengan luar biasa gitu. Tiba-tiba orderannya 250 mangkok yang dia perlu orang lain. Yang cuma dikasih 3 sendok garam ya. Padahal belum tentu 3 sendok garam. Ukuran garamnya itu beda-beda. Lu pakai sendok teh, sendok ini, atau sendok ini gitu kan. Jadi bisa jadi saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita kalau nggak mempersonalisasikan diri, nggak tahu diferensiasi kita, akhirnya semuanya kita bikin, Kang Juli. Jadi UMKM baru tuh gue udah punya produk, yang dipikir adalah, packaging gue harus bagus, gue harus dapat sertifikat ini, gue harus ikut pameran, gue harus bayar ini buat iklan segala macam. Akhirnya boncos di situ, boncos di hal-hal yang sebenarnya nggak perlu juga. Tapi kalau seandainya sudah ngitung satu demi satu, demi satu, itu akan menjadi jauh lebih enak, akan menjadi jauh lebih, buat saya ya, akan menjadi jauh lebih strategis gitu loh. Oh jangan-jangan ketika saya bikin personalisasi, kita nggak perlu ini, kita nggak perlu ini gitu loh. Jadi buat saya, Bapak Ibu semuanya gitu kan, ketika kita berbicara, saya share slide lagi ya. Ketika kita berbicara soal sosial media branding gitu kan, kita harus paham dulu di mana posisi kita. Kan? Kita mesti paham dulu personalisasi produk kita mesti paham dulu gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Di sini ada beberapa yang memang aktif di perguruan tinggi negeri. Ada yang dari swasta juga. Pertanyaannya adalah ketika mereka menjual dosen-dosennya S2, semua perguruan tinggi negeri itu menjual, atau semua perguruan tinggi bawah negeri swasta, pasti dosennya harus S2. Karena akhirnya ketika dijual dosen di kita adalah S2, ya nggak laku. Paham nggak, Kang Juli? Gitu lah. Artinya menjual hal yang sama. Kalau menjual kerupuk bawang ataupun pecel Madiun dengan bahasa enak, semua pecel Madiun juga akan menjual bahasa yang enak gitu loh. Jadi mencari diferensiasi, mencari personalisasi dan ceruk pasar itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu kan. Baik. Iya. Siap, kita sudah tiba di penghujung acara nih Kang Arul. Jadi bagi nanti peserta-peserta yang beruntung tadi yang sudah bertanya bisa menghubungi call center. Insya Allah nanti ada kenang-kenangan ya dari penerbit nih, dari Pak Syafruddin nih, dari Prenada. Ya, nanti juga ada masker seruput kopi panas. Dan tibalah kita di akhir acara tentunya mohon Kang Arul memberikan closing statement atau poin-poin yang kira-kira penting yang bisa kita follow up nih untuk para peserta. Silakan Kang Arul. Ya, kalau saya sih sederhana aja ketika ingin branding ya. Ini silakan di capture Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih slide yang lengkap, ada belasan halaman ya, Kang Juli, termasuk link ya. Nanti saya kasih satu slide yang ada link, Bapak Ibu bisa download aset sebanyak hampir 20 giga. Jadi tinggal diklik aja link itu, nanti Bapak Ibu bisa dapetin tuh mulai dari kalender konten, desain konten dengan segala macam, itu tinggal di-download aja itu. Jadi saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau soal branding itu sederhana. Kalau Bapak Ibu bilang saya baik dengan 1000 konten, terus di-upload di media sosial, Bapak Ibu akan kalah dengan 10 orang yang mengatakan Bapak atau Ibu itu jelek.
Karena algoritma di media sosial itu lebih percaya 10 akun dibandingkan 1 orang. Meskipun secara konten itu jauh lebih banyak, Kang Juli. Jadi branding yang terbaik di sosial media adalah biarkan dan buatlah orang lain berbicara soal produk kita. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Arul atas pencerahannya malam ini, luar biasa sekali. Nah, nanti kita bagi peserta yang memerlukan tadi materi-materi, silakan nanti bisa menghubungi call center panitia yang ada di kolom chat. Ya. Dan tentunya ini adalah pertemuan, mudah-mudahan pertemuan awal dari Yayasan Bina Masyarakat Berdaya dengan topik berdaya dengan digital. Mudah-mudahan ada tema-tema berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, ya. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan-kekurangan, dan terutama terima kasih kepada sekali lagi kepada pemateri kita malam ini, itu Kang Arul, kemudian juga disupport oleh Pak Saprudin dari Prenada. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita malam ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa di sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang lain. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, foto bareng. Foto bareng boleh. Mohon dinyalakan kameranya. Kita capture terlebih dahulu. Masih ada 54 orang. Oke. Siap. Kang Rahmat dibantu. Oke, silakan nyalakan kameranya. Dihitung, silakan. Oke, izin 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup Pak. Baik, ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Izin pamit. Sama-sama Pak CJS. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Kang Juli. Ya. Itu banyak peserta yang direktur-direktur perusahaan PR loh di dalam sini loh. Siap. Ada owner agensi, ada CEO, ada COO, itu banyak. Saya kenal-kenal namanya nih. Iya, kan? siap. Luar biasa memang. Ya, siap. Dunia ini memang sempit ya. Dunia memang sempit gitu. Jadi banyak orang hebat di sini. Siap Kang Arul. Matur nuwun Kang Arul ya. Ya, follow ya akun IG saya Kang Arul. Nanti kita saling fallback, saya sering ngobrol teman. Siap. Saya pamit ya. Ya, silakan. Salam.